행정 생각 되게 하고 싶은데 행정적인 절차나 인도네시아가 400년에 네덜란드 식민지를 받았더라고. 그러다 보니까 네덜란드인하고 피가 많이 섞여 있고 좋은 선수들이 네덜란드 국적을 많이 갖고 있어요. 문제는 네덜란드나 유럽 애들이 인도네시아 국적 취득하게 되면 용병 프로젝트를 만들어가고 있는 중이고. Kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan membongkar ya skuad terbaru untuk kualifikasi Piala Dunia ya, dan juga untuk Piala Asia. Karena di sini saya melihat Sintayong ini sedang kebingungan teman-teman, apalagi di lini striker. Saat ini timnas Indonesia memang membutuhkan striker yang memang memiliki naluri gol yang sangat tinggi. Ketika mendapatkan satu sentuhan atau dua sentuhan, dia langsung bisa untuk mencetak gol. Itu adalah keinginan dari Sintayong. Namun kita ketahui untuk hari-hari ini atau akhir-akhir ini ya, kita memang sedikit memiliki permasalahan di situ. Kita ketahui seperti sosok Dimas Derajat memang tidak bisa bermain full bersama Persikabo, atau bahkan tidak bisa dimainkan sama sekali karena masih cedera. Kemudian juga kita tahu juga sosok Dendi Sulistiawan yang saat ini membela Bayangkara FC selama 4 penampilannya ya, bahkan di laga terakhirnya dia juga belum bisa mencetak gol. Artinya ini ada sedikit permasalahan bagi timnas Indonesia khususnya di lini depan. Dan kemudian kita juga akan melihat bagaimana komposisi di lini belakang dan juga tengah mengenai skuad terbaru dari timnas Indonesia senior ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Sebelum masuk saya minta bantuan kepada semua untuk tekan like-nya, kemudian tekan tombol like-nya, kemudian komen ya yang bersifat membangun, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja masuk teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman saya mengharapkan proses dari kiper ya, kiper keturunan Indonesia ini segera diselesaikan. Ya menurut saya jika ini memang menjadi kepentingan negara, ya kita urus sesuai prosedur. Tetapi jika lagi-lagi ini adalah kepentingan negara, ya diharapkan di sini Bapak Erick Thohir ya, kemudian ada beberapa pihak juga untuk mempercepat proses dari Sairus Margono. Karena menurut saya kita 4 tahun sekali loh untuk kualifikasi Piala Asia ini. Bahkan ya kita bisa melihat bahwa sebenarnya 4 tahun sekali loh kualifikasi Piala Dunia ini ya. Ini harus diseriusi. Bahkan Sintayong pun ingin serius bahwa kita harus membentuk skuad yang sangat merata. Dan di sini menurut saya untuk kiper diharapkan sosok Sairus Margono ini bisa selesai. Nah, oke, ini untuk kiper. Kemudian jika memang nanti Sairus Margono tidak selesai ya pada bulan Oktober ataupun di Januari untuk Piala Asia, ya kita masih ada Hernando Ari. Nah, kemudian untuk di posisi back, nah di posisi back ini untuk back tengah tetap ya. Di sini ada nama sosok seperti Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini menurut saya menjadi posisi yang sangat sentral di sini. Dan kemudian untuk menopang Jordi Amat ini adalah sosok Elkan Bagot. Elkan Bagot ini permainannya juga sangat bagus sekali teman-teman ya. Dan di sini saya melihat bahwa Elkan Bagot ini baru-baru ini juga dia berkembang bersama klubnya Ipswich Town, bahkan di laga ya, di laga uji coba melawan RB Leipzig dirinya mampu tampil 90 menit dan mencetak clean sheet. Artinya ini sangat bagus untuk sosok Elkan Bagot. Kemudian untuk di sisi bek kanan ya nih. Nah, ini mungkin ada yang tidak setuju. Kenapa tidak Rizky Ridho? Kemudian kenapa kok Sandy Walsh? Ya karena menurut saya ini menjadi hal yang sangat luar biasa Sandy Walsh diturunkan. Apalagi dia bersama KF Mechelen saat ini juga sudah mulai bermain. Artinya cedera yang kemarin itu sudah sembuh. Untuk di kualifikasi Piala Dunia ya melawan Brunei, ya menurut saya kita tidak bisa meremehkan Brunei, karena yang kita incar itu adalah kemenangan untuk bisa lolos ke ronde selanjutnya. Itu adalah poin penting. Jadi untuk di skema saat ini menurut saya Sandy Walsh ini sangat cocok. Nah, kemudian untuk pelapisnya baru ada sosok Rizky Ridho maupun Fahrudin Arianto ya, yang bisa ditempatkan di bek kanan. Nah, ataupun nanti bisa juga Sandy Walsh ini ditaruh di sini. Kemudian di sini ada sosok Fahrudin ataupun Rizky Ridho. Namun saya melihat untuk di sisi kanannya ya. Di sini saya melihat untuk di sisi kanan ini ada sosok Asnawi.
Nah, Asnawi ini permainannya juga sangat bagus. Asnawi ini juga memiliki mentalitas yang sangat bagus. Ketika di Ansan Greeners ya, klub pertamanya dia tampil maksimal. Kemudian ketika pindah ke Jeonnam Dragons, dirinya saat ini tampil sangat luar biasa. Walaupun di pertandingan terakhir Jeonnam Dragons itu harus kalah dengan Seongnam dengan skor 2-1, dirinya mampu membuktikan kepada pelatih bahwa dirinya adalah pemain yang memang menjadi pembeda baik di klub maupun timnas Indonesia, dan dia adalah kapten dari timnas Indonesia. Nah, kemudian untuk di sisi tengah atau di lini tengah ini menurut saya tetap ya, ini tidak ada menurut saya untuk di lini tengah ini perombakan itu tidak ada ya. Ini ada sosok Mark Klok, kemudian Mark Klok akan ditopang dengan pemain yang memang saat ini bagus ya, bersama timnas permainannya sangat dingin, yakni Ivar Jenner. Ivar Jenner ini menurut saya cocok sekali untuk menjadi tandem Mark Klok. Mark Klok sebagai defense midfielder, kemudian di sini Ivar menjadi ini teman-teman ya, gelandang serang. Nah, artinya ini menjadi hal yang sangat bagus, dan kita akan melihat bagaimana peran dari sosok Ivar Jenner itu saat melawan Brunei dan juga nanti di Piala Asia. Nah, kita akan melihat hal itu. Nah, kemudian untuk di sisi kanan, di sisi kanan ini tonton saya, menurut saya ini ada sosok Sein Patinama. Mengapa tidak Pratama Arhan? Nah, ini menurut saya pola seperti ini dengan formasi 3-4-3 ya, ini akan menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia ini ingin menyerang. Dan kita ketahui walaupun kita melawan Brunei ya, Indonesia ingin menang banyak, karena yang kita lihat bagaimana kita bisa menang dan juga kita bisa memperbaiki peringkat FIFA. Jika Indonesia menang, kemungkinan besar kita akan naik drastis, yakni 144 dari yang awalnya 150 ke 144. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa menurut saya. Maka dari itu, skuad dari timnas Indonesia juga tidak boleh main-main, karena kita 2 leg teman-teman untuk melawan Brunei ini. Nah, kemudian untuk pelapisnya tentu ini adalah Pratama Arhan. Nah, kemudian teman-teman, nah ini menurut saya yang mulai seru, yakni di lini depan. Saya melihat ada beberapa pemain yang saat ini underperform atau performanya menurun, dan juga memang ada pemain-pemain yang saat ini bolehlah dipanggil timnas Indonesia. Yang pertama, tentu saya melihat di sini ada sosok Egy Maulana Fikri. Bang, kenapa Egy dimainkan atau Egy dimasukkan? Kan Egy kan kita tahu lah, banyak sekali hambatan dia, cedera dan sebagainya. Tapi teman-teman harus bisa melihat 4 pertandingan terakhir dari Egy Maulana Fikri di BRI Liga 1. Dia sangat berperan penting hingga saat ini Dewa United kokoh di puncak klasmen. Itu berkat Egy juga, karena di situ saya melihat kreativitas dan juga bagaimana permainan dari Dewa United itu peran penting atau peran sentralnya itu berasal dari Egy. Egy berkali-kali memberikan assist, dan pola serangan dari Dewa United itu juga berawal dari Egy. Artinya performanya saat ini sedang naik, jadi tidak ada salahnya jika sosok Egy ini dipanggil lagi. Nah, itu untuk di lini sayap kiri, karena saya melihat seperti Witan ya, itu juga saat ini masih belum menemukan permainan terbaiknya bersama Persija Jakarta. Nah, menurut saya Egy masih wajib ataupun Egy masih perlu untuk dipanggil lagi oleh timnas Indonesia. Oke. Itu untuk di sayap kiri. Kemudian untuk pengganti dari Egy ya, kita masih memiliki pemain lain seperti sosok Marcelino Ferdinand, kemudian Stefano Lillipali yang menurut saya bisa diturunkan nantinya jika memang Egy tidak starter seperti itu. Jadi pelapisnya itu juga sangat bagus. Oke. Kemudian untuk di lini striker. Nah, di lini striker ini mungkin yang bagi teman-teman semua tadi kan Bang sudah dijelasin bahwa sosok Dendi dan juga Dimas itu cedera. Nah, ini mungkin kaget kalian semua teman-teman, yakni Yandi Sofian. Nah, pemilihan Yandi Sofian ini menurut saya rasional, karena saya melihat di 4 pertandingan terakhir ya yang dimainkan, atau bisa dibilang dia main 3 kali lah, karena di pertandingan pertama dia tidak main, yakni Yandi Sofian ini. Nah, 3 kali pertandingan ini dia mampu mencetak 3 gol selama 3 pertandingan. Pertandingan pertama dia tidak main, kemudian pertandingan kedua dia hanya main 7 menit sebagai pengganti, kemudian pertandingan ketiga saat melawan Bayangkara FC ya, dia mencetak 2 gol dan berhasil menang ya saat itu Persikabo melawan Bayangkara FC dengan skor 3-1. Dan kemudian ketika main lagi melawan Persita ya, itu dia berhasil menyumbang 1 gol. Artinya secara produktivitas dia sebagai striker lokal
yang mampu mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan, ini sangat luar biasa, dan menurut saya ini patut untuk dicoba oleh Sinteyong. Ya, ini patut dicoba karena kita akan melihat bagaimana sebenarnya ketika di timnas Indonesia, apakah Yandi Sofian nanti akan setel atau tidak. Ya, karena kita saat ini sangat krisis dengan striker. Menurut saya tidak ada salahnya untuk sosok Yandi Sofian ini dicoba ya di timnas skuad Sinteyong ini, khususnya di lini striker. Nah, itu untuk sosok Yandi Sofian, apalagi pengalaman dirinya selama membela timnas di kelompok umur ya, baik itu 19, kemudian U23, itu sudah tidak diragukan lagi. Dan bahkan sebelum dia pulang ke Indonesia, dia juga kenyang pengalaman di luar negeri. Artinya untuk sosok Yandi Sofian ini ya kita masih bisa perhitungkan lah untuk bisa membela timnas Indonesia nantinya. Nah, itu untuk di striker murni. Kemudian untuk di sayap kanan, saya menempatkan sosok Rafael Struijk. Nah, mengapa Rafael Struijk? Karena menurut saya Rafael Struijk ini memiliki daya jelajah yang tinggi, khususnya di sayap kanan ataupun sayap kiri. Ya, sebenarnya dia pun bisa diposisikan di plot sebagai striker murni seperti ini. Kemudian di sini nanti Yandi Sofian menjadi cadangan dan Stefano Lillipali yang akan main. Nah, ini juga bisa seperti ini karena Stefano Lillipali ini posisinya juga bisa menjadi sayap kanan maupun sayap kiri. Ataupun jika Egy tidak bermain, itu ada sosok Marcelino Ferdinand yang mengisi sayap kiri. Ini artinya perombakan formasi seperti ini menurut saya sudah bagus. Ini tergantung bagaimana kebutuhan tim nanti ketika Sinteyong akan memainkan pemain-pemain untuk menghadapi Brunei ataupun nanti di Piala Asia 2024. Nah, ini untuk sosok dua ini ya, antara Stefano dan Lillipali ini juga bisa juga dia bertukar posisi. Namun ya karena di sini kita akan melihat bagaimana Egy kembali ke Indonesia, ke timnas Indonesia, dan kita akan melihat bagaimana ketajaman Yandi Sofian di timnas Indonesia. Ya, oke saja untuk babak pertama menurut saya tidak masalah diturunkan dengan formasi seperti ini. Kita akan melihat bagaimana timnas Indonesia dengan komposisi pemain yang menurut saya ini baru ya, seperti Yandi Sofian dan juga Egy yang mulai mengenali sentuhan terbaiknya. Ini sangat bagus sekali. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk line up terbaru dari timnas Indonesia untuk kebutuhan timnas saat ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad saat ini? Apakah ada beberapa pemain yang harus dirotasi lagi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.